Beralih ke informasi seputar perkembangan cuaca yang cenderung di beberapa wilayah mengalami kondisi yang ekstrim ya, Rati. Ya. Ini banjir lahar dingin di Gunung Semeru meluap ke pemukiman warga akibat dampak dari jebolnya tanggul Sungai Regoyo di Lumajang, Jawa Timur pada Sabtu kemarin. Sementara itu curah hujan tinggi juga membuat debit sungai di Citonjong, Pangandaran, Jawa Barat meluap dan berakibat kepada aktivitas masyarakat yang terganggu. Dibantu para relawan, warga berusaha menyelamatkan harta benda mereka ke tempat pengungsian, meskipun harus menerobos derasnya aliran lahar. Saat ini sedikitnya terdapat 100 rumah yang terletak di Dusun Kebondeli Selatan, Sumber Kabar, dan Karangwage yang terdampak jebolnya tanggul Sungai Regoyo. Jumlah itu dipastikan akan terus bertambah, mengingat potensi lahar dingin susulan masih ada, menyusul masih tingginya curah hujan di hulu sungai. Sementara itu, tim tanggap darurat Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, BBWS Brantas, akan segera melakukan normalisasi aliran sungai. Intensitas hujan yang tinggi sejak beberapa hari lalu membuat debit sungai Citonjong meluap dan merendam rumah warga di Dusun Karangnangka, Desa Bojong, Kecamatan Parigi. Meski banjir, namun sebagian besar warga masih memilih bertahan di rumah mereka. Selain merendam pemukiman warga, banjir luapan sungai juga menyebabkan akses jalan kabupaten terendam banjir dan sulit dilalui kendaraan. Tim TV One mengabarkan. Segera kita ingin mengetahui bagaimana situasi terkini ya dari banjir lahar dingin yang terjadi di Lumajang. Ini sudah ada rekan kami, ada Wawan Sugiarto dan Goldi Gumilang, reporter kami dari Biro Surabaya yang bertugas juga memantau bagaimana kondisi di pengungsian. Selamat pagi rekan-rekan. Kita ingin ke Wawan terlebih dahulu. Wawan, informasi dari Anda. Bisa saya kabarkan update terbaru dari lokasi jebolnya tanggul Sungai Regoyo akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru yang terjadi 2 hari kemarin. Hingga saat ini kecenderungan air hujan aliran lahar sudah berangsur surut, tapi saat ini sudah mulai terjadi hujan gerimis. Terpantau di belakang saya ini adalah sisa aliran lahar yang kini sudah kembali ke jalur semula karena sejak kemarin sudah dilakukan normalisasi aliran sungai. Sementara yang paling ujung adalah dari jembatan gantung yang putus dan saat ini juga masih terus diupayakan untuk normalisasi aliran sungai. Namun untuk aktivitas alat berat hingga saat ini belum terpantau dan skenario yang akan dilakukan dalam upaya normalisasi sungai selain mengerahkan 2 alat berat di titik saya mengabarkan saat ini, 2 alat berat lagi akan dikerahkan di posisi 1 kilometer di atas juga untuk mengalihkan aliran sungai supaya tidak menghantam bangunan tanggul di sisi atas yang kini sudah hampir rata dengan permukaan sungai. Ari. Ya, Wawan, kalau melihat saat ini untuk kondisi cuaca, apakah cukup mendukung untuk melakukan normalisasi di sana? Ya, jadi cuaca di sekitar saya mengabarkan dan seputaran Semeru memang ini cenderung hujan dan secara visual Gunung Semeru pun tertutup kabut dan mendung tebal ini dimungkinkan di sana juga saat ini sedang terjadi hujan. Dan saat ini pun di tempat saya mengabarkan hujan gerimis terus bertambah dengan intensitas menuju lebat dan sekali lagi rupanya untuk alat berat ini belum bisa diturunkan karena adanya faktor cuaca. Namun hal itu akan dilakukan kembali jika cuaca benar-benar sudah kembali normal atau sedang tidak terjadi hujan. Rate. Ya, khawatirnya alat berat yang dikerahkan atau yang diturunkan justru malah juga terdampak ya begitu ya dari kondisi cuaca yang yang belum bersahabat di lokasi. Baik Wawan, kita bergeser nih ke lokasi pengungsian, ada Goldi ya. Goldi,
apakah saat ini warga sudah terkoordinir dengan baik ya di pengungsian? Atau mungkin justru ada yang masih tetap ingin berada di tempat tinggal mereka? Goldi, seperti apa? Selamat pagi Arif Fadil, Ratih, dan juga pemirsa. Kami akan mengupdate informasi dari salah satu pos pengungsian korban dampak dari banjir lahar dingin yang terjadi Jumat kemarin di Balai Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Saat ini, Arif Fadil, Ratih, dan juga pemirsa, ada total untuk warga yang masih bertahan ataupun mengungsi di lokasi kami mengabarkan, ini ada 213 jiwa dari 64 kakak. Sebenarnya jumlah ini terus bertambah. Jika semalam jumlahnya adalah 298 kakak, namun memang karena kapasitas dari tempat ini terbatas, kemudian dialihkan ke Balai Desa Sumberjo, ada 25 kakak sekitar 80 jiwa. Dan saat ini untuk pemenuhan kebutuhan, ini dapur umum juga disediakan, ada kurang lebih 3 dapur umum dari 2 tim Tagana, kemudian yang 1 ada dari PMI. Dan setiap harinya ini memasak 3 kali masak, kurang lebih untuk 1 sesi masak ini ada 600 hingga 700 nasi. Kemudian untuk kebutuhan lainnya ini untuk pemenuhan logistik seperti beras, kemudian mie instan ataupun kebutuhan untuk mandi dan cuci ini terus dikebut dari pemerintah dan juga banyak bantuan yang datang dari komunitas. Kemarin Menko PMK Muhadjir Effendi juga singgah ke lokasi ini untuk memantau dan juga untuk bermain juga bersama anak-anak untuk sedikit menghilangkan trauma akibat bencana yang terjadi. Dan untuk lebih jelasnya, Arif Fadil, Ratih, kami akan tanya salah satu pengungsi apakah memang untuk kebutuhan-kebutuhan yang berada di sini ini sudah terpenuhi. Kami akan tanyakan ke salah satu pengungsi di sini dengan Ibu di samping kami. Ibu, selamat pagi, Bu. Dengan Ibu siapa? Bu Rukiati. Bu Rukiati. Ibu Rukiati dari dusun mana, Ibu? Karangrejo. Karangrejo. Mulai ngungsi di sini itu dari kapan, Bu? Dari hari Jumat? Kemarin. Dari hari Sabtu ya, Bu? Kemarin. Kemarin. Iya. Oke. Ibu, kalau untuk pemenuhan kebutuhan, Bu, dari makan, dari alas buat tidur, udah cukup atau gimana, Bu? Cukup. Udah cukup. Cukup. Oke. Kiranya adakah kayak kendalanya mungkin kalau sakit terus berobat kemana dan lain-lain, aman ya, Bu ya? Sini sudah ada persiapan ya. Kesini sama siapa aja, Bu, selain Ibu? Sama anak, sama ayah saya, sama suami saya. Oke. Ini kan anak-anak masih kecil, umur berapa, Bu, anak-anak? Umur itu kelas 3 baru sama kelas 5 baru. Oke, dengan Bapak Ibu ya, Bu ya? Ya. Nah, ini untuk anak-anak terus sama Bapak Ibunya kan ini usianya juga sudah lanjut usia ya, Bu ya? Kalau kondisi kesehatannya gimana, Ibu? Ya tadi malam ini periksa situ. Saya ya sudah bengel, sudah dikasih obat, sudah baikan. Untuk ketersediaan kayak selimut gitu ada ya, Bu ya? Ya, cuma tidak ganti baju dari kemarin, tidak bawa. Jadi butuh baju gitu. Iya, butuh baju. Tidak bisa sholat, tidak ganti baju kan tidak suci. Karena ditinggal di sana semua. Iya, takkan sudah kebingungan kan. Siap. Baik, terima kasih banyak ya, Ibu, atas waktunya, Ibu. Itu tadi Arif Fadil, Ratih, dan juga pemirsa salah satu wawancara kami dengan pengungsi, karena memang ini kalau jika ditotal dari seluruh lokasi pengungsian, kami tadi juga sempat berbincang dengan petugas di sini, ini masih ada ratusan warga yang masih mengungsi, mengingat memang cuaca ekstrim ataupun hujan yang turun di wilayah Kabupaten Lumajang ini masih sering terjadi. Hari ini saja, pagi ini cuacanya cukup mendung, jadi memang warga ini memilih bertahan di pos pengungsian karena ditakutkan banjir lahar dingin susulan ini menerjang ke pemukiman mereka lagi. Namun, memang dari pemerintah kabupaten dan juga pihak terkait sudah menangani atau menormalisasi aliran lahar agar kembali ke tempat semula. Kemudian juga dampak-dampak yang terjadi seperti tanggul yang jebol, jembatan yang terputus penghubung antar dusun ini dipercepat untuk proses perbaikannya, seperti tanggul ini segera dipasang bronjong-bronjong. Kemudian untuk jembatan ini dari akan dibangunkan jembatan Belin dari Malang yang akan segera dikerjakan. Arif Fadil, Ratih, kembali ke rekan-rekan di studio. Terima kasih Goldi Gumilang melaporkan langsung dari posko pengungsian. Tadi dikatakan bahwa ada lebih dari 200 warga ya memilih untuk mengungsi karena banjir lahar dingin Gunung Semeru. Ya, produser kami baru saja juga mengabarkan rekan kami Wawan
harus segera mengevakuasi diri karena kondisinya hujan seketika turun lebat di lokasi tempat tadi melaporkan. Betul. Pak Guswanto dari BMKG, nanti kita juga akan berbincang ya Pak Guswanto ya, karena proses pemulihan salah satunya adalah normalisasi kali sulit dilakukan dengan menurunkan alat berat kalau misalnya memang cuaca masih terkategorikan ekstrim nih. Nanti kita akan coba ulas ya Pak Guswanto. Usai jeda pariwara berikut, kami akan kembali.